Ada Yuvita, secara logik ya, penjaga kos macam apa yang tidak mendengar sosok disiksa di dalam sebuah ruangan. Udah gitu kita, ya nih, foto yang beredar ya, soal kondisi kamar kos tempat di mana Yuvita mengalami tindakan tersebut. Kalian bisa lihat sendiri. Menggelikan banget, geng. Masa iya si penjaga kos tidak pernah mencium bau sesuatu atau melihat bagaimana kotornya dari luar ya kamar tersebut? Untuk menjawab hal ini, kita harus tahu penjelasan dari si penjaga kosnya langsung. Ini namanya itu adalah Reza, usianya 40 tahun. Dia menjadi penjaga kos yang berlokasi di wilayah Cinunu, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Menurutnya, pasangan ini mulai menyewa kamar pada tanggal 9 Maret 2026. Saat datang pertama kali ke kos tersebut, Taufik sedari awal mengaku sebagai suami Yuvita. Dia nggak langsung menunjukkan buktinya seperti keterangan di KTP-nya atau buku nikahnya pada saat itu. Namun Taufik berjanji bakal menunjukkan buku nikahnya pada Reza. Padahal aslinya mereka belum terikat di dalam janji pernikahan. Sejak hari pertama aja, kondisi Yuvita itu sudah membuat Reza curiga. Karena Yuvita sampai harus dipapah atau digotong ketika masuk ke dalam kamar karena sudah nggak mampu untuk berjalan sendiri. Apakah Reza sendiri tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Taufik kepada Yuvita? Di keterangannya, selama tinggal di kos itu, Yuvita disebut hampir nggak terlihat keluar kamar sama sekali. Nah, berarti bisa dikatakan ya, mereka tinggal di kos itu telah berpindah-pindah kos dan Yuvita sebelumnya sudah mengalami penyiksaan kayaknya. Bahkan menurut si penjaga kos ini, kamar tersebut sering dikunci dari luar saat si Taufik ini sedang pergi. Kalau Reza atau penghuni kos yang lain ingin memberikan makan untuk Yuvita, mereka cuma menaruhnya di depan pintu. Oleh karena itu, baik Reza maupun penghuni kos yang lain tidak pernah melihat secara langsung apa yang terjadi pada Yuvita di dalam kamar itu. Kecurigaan penghuni kos semakin besar karena Yuvita nggak pernah berinteraksi dengan penghuni lain. Bahkan beberapa penghuni mengaku sempat mendengar suara benturan yang berasal dari dalam kamar Yuvita dan Taufik, kayak suara beng gitu. Ya kayak sesuatu yang dibenturkan, tapi mereka nggak tahu kalau itu tubuh manusia. Meskipun di saat itu mereka nggak pernah mendengar kalau kedua pasangan ini saling teriak seperti sedang bertengkar. Jadi kayak suara teriak kesakitan Yuvita itu ditahan sedemikian rupa. Di saat itu, Reza juga mengungkapkan kalau Taufik ini sering bersikap arogan yang membuat penghuni lain merasa takut. Taufik bahkan disebut sering membawa golok ketika berada di lingkungan kos. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa tidak ada yang berani mengusik atau mencari tahu lebih dalam terkait apa yang dialami oleh Yuvita. Nah, di dalam keterangan Reza lainnya, dia juga menjelaskan kalau dia sempat membantu Yuvita untuk mendapat perawatan medis saat kondisi Yuvita semakin memburuk. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Yuvita awalnya dibawa ke rumah sakit Ujung Berung, belum akhirnya dirujuk ke RSHS Bandung. Tapi setelah Yuvita dirawat, Reza mengaku justru mendapat intimidasi dari Taufik. Jadi si penjaga kos ini kasihan juga, geng. Dia itu mendapatkan tekanan dari si Taufik ini. Dan dari ceritanya, Taufik ini sempat mengajak dia keluar dari area rumah sakit dan diduga berupaya untuk melakukan kekerasan kepada dia. Jadi diancam. Si Taufik masuk, saya keluar kan, keluar UGD. Nah dia tuh pas keluar dari UGD manggil nelfon lah ke saya. Saya kan nunggu kan di luar, udah nunggu di luar. Si Taufik itu ngajakin ke depan, ya ikutin lah. Dia kan ngasih penjelasan. Kita mau mukul lah. Saya kan ditangis lah, udahlah jangan gini. Emang maksudnya apa gitu kan? Gak lama kemudian, Taufik ini mendatangi rumah kos sembari membawa golok dan mencari Reza. Bahkan, Reza mengaku menerima ancaman dari Taufik. Kurang lebih, dia mengatakan kalau Yuvita sampai meninggal, hidup Reza sekaligus istrinya gak harus berakhir katanya. Nah, selanjutnya, ada kesaksian dari Pepen. Pak Pepen ini adalah ketua RW 1, tempat di mana kos tersebut berada. Dia mengungkapkan, sejak awal Yuvita dan Taufik menempati kos itu, mereka gak pernah melaporkan identitas sama sekali kepada pengurus lingkungan, termasuk kepada Pak RW ini. Pak Pepen ini baru mengetahui keberadaan mereka dari ketua RT. Dia bertanya ke ketua RT tersebut terkait dokumen dua orang pasangan ini. Namun ketua RT juga tidak tahu menahu. Pepen mengungkapkan, ketua RT sebenarnya sempat meminta identitas dan dokumen Yuvita dan juga Taufik. Cuma permintaan itu nggak pernah dipenuhi. Setelah diketahui bagaimana nasib Yuvita, pihak keluarga akhirnya melaporkan Taufik atas dugaan penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Netizen menduga kalau si Taufik ini memiliki akun TikTok dengan username dudajelek351 dan akun tersebut masih aktif sampai sekarang katanya. Cuma masih belum valid ya, geng. Apakah benar akun itu adalah akunnya Taufik atau bukan? Wajahnya sekarang sudah terpampang di mana-mana dan seiring dengan diusutnya kasus ini serta pemburuan terhadap si Taufik ini, muncul orang-orang yang juga mengaku sebagai korban dari si Taufik ini, geng. Ternyata korbannya nggak cuma Yuvita doang, banyak. Dan insidennya terjadi sebelum apa yang dialami oleh Yuvita.